Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Song Astani pada modul pembelajaran ketiga terkait implementasi pertanian berkelanjutan hemat energi. Nah, pada pembelajaran ketiga ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara pemanfaatan energi hingga zero waste atau tidak menghasilkan limbah. Pada slide ini dijelaskan bahwa kegiatan pertanian yang dilakukan pada sekarang itu sudah dapat dibilang tidak ramah lingkungan dengan menggunakan input kimia yang berlebih serta serta permasalahan-permasalahan lingkungan yang dapat kita lihat di era sekarang seperti pemanasan global, rusaknya tanah. Nah, perlu kita ketahui bahwa konsep pertanian back to nature atau kembali ke alam dengan konsep pertanian ramah lingkungan harus mulai diusung untuk mendukung dari pertanian berkelanjutan. Dengan pertanian berkelanjutan, maka lingkungan pertanian akan kembali membaik hingga mendukung dari pertanian berkelanjutan. Pada jenis implementasi pertanian hemat energi dikenal beberapa istilah. Nah, di sini diberikan dua contoh istilah. Yang pertama terkait pertanian terpadu atau integrated farming. Nah, di sini mengusung konsep pertanian yang zero waste pada siklus pertaniannya. Zero waste di sini dimaksudkan tidak menghasilkan limbah dari siklus kegiatan bertaninya. Nah, yang kedua yaitu pertanian regeneratif. Nah, pertanian regeneratif ini mengusung konsep bahwa penggunaan input pertanian yang digunakan yaitu input yang ramah lingkungan serta tidak mencemari lingkungan. Nah, pada slide ini dijelaskan terkait pertanian terpadu. Nah, pertanian terpadu ini adalah yang berarti terpadu atau mengintegrasikan kegiatan subsektor pertanian seperti antara tanaman, ternak, dan ikan untuk menghasilkan efisiensi dan produktivitas sumber daya, meliputi sumber daya lahan, manusia, dan faktor tumbuhan lainnya. Nah, pada konsep pertanian terpadu, ini mengintegrasikan baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga akan terjadi pemanfaatan produk samping dari setiap siklusnya, sehingga akan menciptakan pertanian yang zero waste atau pertanian tanpa limbah. Nah, contoh dari model pertanian terpadu ada beberapa. Yang pertama ada agropastural, yaitu memadukan antara tanaman dengan hewan ternak. Yang kedua, agrofisheries, yaitu memadukan antara tanaman dengan budidaya perikanan. Seperti yang sering kita lihat yang dikenal dengan nama mina padi, mungkin itu contohnya. Yang ketiga terkait agroforestry, yaitu memadukan antara tanaman pertanian dengan pepohonan kehutanan. Nah, konsep dari pertanian terpadu itu ada dikenal dengan istilah 4F, food, feed, fuel, dan fertilizer. Yang pertama ada food. Food di sini adalah hasil dari pertanian terpadu yang dapat digunakan sebagai sumber pangan bagi manusia, seperti hasil pertanian seperti beras, jagung, kedelai, hasil perikanan seperti lele, nila, dan hasil peternakan seperti susu, telur, maupun daging. Yang selanjutnya yaitu feed, hasil sampingan pertanian. Ini dapat dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan pakan hewan ternak. Nah, seperti serasah tanaman, budidaya yang dapat digunakan sebagai pakan ternak maupun gulma sebagai yang tumbuh dari sistem budidaya itu dapat digunakan sebagai pakan ternak. Nah, selanjutnya yaitu fuel. Nah, di sini yang dimaksudkan yaitu hasil sampingan berupa biogas yang dapat berasal dari proses fertilisasi dari pupuk organik, kompos maupun kotoran ternak. Yang selanjutnya yaitu fertilizer atau limbah, juga termasuk limbah dari produk pertanian yang digunakan sebagai pupuk melalui proses dekomposer maupun proses penguraian menggunakan mikroba. Nah, guna dari fertilizer ini yaitu untuk mengembalikan kesuburan pada tanah tanaman budidaya. Nah,
Selanjutnya yaitu akan dijelaskan terkait pertanian regeneratif. Nah, pertanian regeneratif sendiri merupakan pertanian dengan mementingkan prinsip aman bagi lingkungan dan manusia. Nah, pola pertanian regeneratif ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan agroekosistem untuk meningkatkan dan memulihkan kesehatan tanah, kualitas air, dan keanekaragaman hayati. Nah, untuk implementasi dari pertanian berkelanjutan itu ada beberapa. Yang pertama terkait pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) secara terpadu. Yang kita ketahui bahwa OPT pada tanaman itu sudah memiliki siklus rantai makanannya sendiri. Jadi setiap hama itu sudah memiliki musuh dari atau predatornya secara alami, sehingga kita perlu mengelola habitatnya saja kalau kita menengok pertanian kembali ke alam. Nah, selain itu kita dapat mengendalikan secara mekanik maupun fisik menggunakan trap atau menggunakan perangkap. Nah, untuk pengendalian secara kimia, kita harus sangat meminimalkan. Bahkan solusi menggunakan kimia untuk mengendalikan OPT itu adalah solusi yang terakhir. Nah, selanjutnya yaitu pengelolaan nutrisi terpadu. Nah, di sini yang dimaksudkan pengelolaan nutrisi terpadu yaitu penggunaan dari input pupuk. Jadi kita menggunakan pupuk itu harus sesuai dengan kebutuhan suatu lahan. Jadi harus pertanian secara presisi. Dan perlu diperhatikan penggunaan nutrisi terpadu ini harus mementingkan dari penggunaan pupuk secara alami seperti kompos maupun pupuk organik. Nah, selanjutnya yaitu konservasi tanah dan air. Di sini kita harus memperhatikan dari kesuburan tanah dan kebersihan air sehingga tidak tercemar dari penggunaan pestisida kimia maupun pupuk-pupuk kimia sintetis. Nah, berikut dijelaskan hambatan pada pertanian berkelanjutan. Dapat kita ketahui bahwa pertanian berkelanjutan itu memiliki tantangannya sendiri sehingga tidak dapat dilaksanakan secara efektif di pertanian sekarang. Yang pertama itu terkait rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kedua yaitu kepemilikan lahan pertanian yang relatif sempit. Nah, di Indonesia kepemilikan lahan ini termasuk sempit. Nah, untuk mendukung dari konsep pertanian berkelanjutan itu harus secara serentak atau gotong royong di area pertanian. Jadi tidak bisa hanya satu petak pertanian saja, tetapi harus bersama-sama kolaborasi antara petani satu dengan petani yang lainnya. Yang ketiga yaitu kebiasaan petani yang telah menggunakan pestisida dan pupuk. Keempat, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan. Kelima, belum adanya jaminan pasar untuk hasil pertanian terpadu atau hasil pertanian organik. Mungkin sekian yang dapat disampaikan terkait materi. Apabila para pendengar memiliki pertanyaan dan bahan diskusi, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar dan kita akan diskusikannya bersama-sama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saung Astani, Benteng Muda Pertani.